bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Biasakan nonton sampai habis. Assalamualaikum. Sejauh pengamatan saya selama ini, bagaimana Indonesia membangun dan bagaimana negara maju membangun. Apa bedanya? Kalau negara-negara maju, kalau melakukan pembangunan, itu biasanya untuk mencukupi keperluan 5 atau 10, bahkan 20 tahun ke depan. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Contoh, kalau membuat jalan misalnya, jalan raya, jalan tol atau disebut lebuh raya itu ya, Malaysia sudah menghitung dalam 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa, jumlah kendaraan berapa, sehingga memerlukan jalan sepanjang berapa kilometer, lebarnya berapa. Itu sudah diperkirakan. Mau membangun misalnya pusat pemerintahan yang bernama Putrajaya, yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu dong bagaimana model gedungnya, jalan rayanya, itu sudah melompat berapa tahun ke depan. Sehingga 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bangunan itu, landscape itu nggak ketinggalan zaman. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia ini, menurut pengamatan saya, justru bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Maknanya, pembangunan di negara Indonesia itu sudah ketinggalan. Contoh, membangun jalan raya. Pembangunan jalan raya sudah sangat tidak seimbang dengan pembangunan industri dan perumahan. Juga apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Program pemerintah mengadakan mobil murah, tapi tidak diimbangi dengan membangun jalan raya dan lain sebagainya. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas umum lainnya. Nah, di era Pak Jokowi mulai itu melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Tol ribuan kilometer, pelabuhan laut, airport, tempat-tempat fasilitas rekreasi, pariwisata, lalu kemudian kereta api, baik kereta api biasa yang semakin lama semakin berkualitas, relnya semakin panjang. Nah, sekarang ada pembangunan kereta cepat. Pembangunan infrastruktur ini yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Sedikit saja Pak Jokowi itu sebenarnya melompat dari kebutuhan sekarang. Walaupun kalau dihitung dari kebutuhan 10 tahun yang lalu, lompatannya sudah sangat jauh. Belum lagi berani melakukan hilirisasi, berani menentang Uni Eropa, berani melawan Singapura. Itu adalah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah-pemerintah yang lalu nggak bisa melakukan? Nggak bisa, nggak mau, nggak berani, itu perlu dijawab. Yang saya heran, ketika pemerintah melakukan pembangunan, kritikan-kritikan hebat, hinaan, cacian, luar biasa. Kalau sekedar mahasiswa mencaci, itu biasa. Tapi yang melakukan hinaan, cacian, kritikan yang pedas justru dilakukan oleh seorang profesor, doktor, ya. Saya jadi heran. Entah itu tol nggak ada manfaatnya untuk rakyat miskin, tol uangnya percuma, uangnya hutang, kereta api tidak akan menguntungkan, dan lain sebagainya. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, terlepas dari Anda mendukung atau tidak mendukung kepada Pak Jokowi, seharusnya kita mendukung programnya. Lupakan sentimen politik. Kita dukung pemerintah. Itu yang diperlukan untuk maju.
kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Bagaimana? Setuju atau tidak? Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum.